Mari kita bahas soal-soal di sesi 4. Yuk kita bahas soal nomor 1. Gambar ini yaitu gambar bendera negara Kamboja. Warna merah melambangkan keberanian dan semangat perjuangan. Warna birunya melambangkan kerajaan, persatuan, dan kerjasama antar masyarakat Kamboja. Kemudian ada simbol Candi Angkor Wat yang terdapat di tengah bendera melambangkan agama Buddha yang merupakan agama mayoritas di Kamboja, serta menjadi warisan budaya yang sangat penting bagi negara tersebut. Angkor Wat ini seperti Candi Borobudur-nya Indonesia. Yuk kita bahas soal nomor 2. Beliau adalah Raden Ajeng Kartini atau yang lebih dikenal dengan sebagai R.A. Kartini. Lahir pada tanggal 21 April 1879 di Jepara dan dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan pribumi. Ia dilahirkan dalam keluarga bangsawan. Setelah bersekolah di sekolah dasar berbahasa Belanda, ia ingin melanjutkan pendidikan lebih lanjut, tetapi perempuan Jawa pada saat itu dilarang mengenyam pendidikan tinggi. Adat di lingkungan Kartini juga tidak memberikan kesempatan kepada para perempuan, khususnya pribumi, untuk mengenyam pendidikan yang layak. Oleh karena itu, Kartini gigih memperjuangkan hak-hak perempuan, terutama dalam hal pendidikan dan kesetaraan gender. Kumpulan surat-suratnya yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang menjadi bukti pemikiran dan perjuangannya yang berisi gagasan-gagasan tentang emansipasi wanita, pendidikan, dan kemajuan bangsa. Pemikiran dan perjuangan Kartini terus menginspirasi perempuan Indonesia hingga saat ini, mendorong mereka untuk meraih kesetaraan dan mengembangkan potensi diri mereka. Yuk kita bahas soal nomor 3. Dalam lambang Filipina ini terdapat matahari emas dengan 8 sinarnya yang mengartikan simbol kebebasan dan kemerdekaan. Setiap sinar mewakili salah satu dari 8 provinsi yang terlibat dalam revolusi Filipina, yaitu Manila, Cavite, Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Tarlac, Laguna, dan Batangas. Ada 3 bintang emas juga yang terletak di sudut-sudut segitiga putih melambangkan 3 wilayah utama Filipina, yaitu Luzon di utara, Visayas di tengah, dan Mindanao di selatan. Ada gambar segitiga putih yang melambangkan persatuan, kebebasan, dan semangat revolusioner dari gerakan Katipunan. Ada warna merah pada bendera tersebut melambangkan keberanian dan patriotisme. Dan ada pula warna biru yaitu melambangkan perdamaian, kebenaran, dan keadilan. Yuk kita bahas soal nomor 4. Belalang bernapas menggunakan sistem trakea. Sistem ini terdiri dari spirakel, lubang kecil di tubuhnya, dan trakea, saluran udara yang menyalurkan oksigen ke seluruh tubuh belalang. Melalui spirakel ini, udara masuk ke dalam trakea, kemudian didistribusikan ke seluruh sel tubuh belalang untuk proses respirasi. Dengan sistem trakea ini, belalang dapat mengambil oksigen langsung dari udara dan mengantarkannya ke sel-sel tubuhnya, tanpa memerlukan sistem peredaran darah yang kompleks seperti pada manusia. Yuk, kita bahas soal nomor 5. Ibu kota Provinsi Sumatera Barat adalah Kota Padang. Salah satu hal yang tidak lepas dari Padang adalah beragam wisatawannya. Kota Padang dikenal dengan wilayah dataran tinggi dan perairannya yang sangat indah. Salah satu kekhasan dari Kota Padang adalah Rumah Adat Gadang. Rumah ini memiliki bentuk unik, yaitu ujung atap meruncing. Dengan keunikan tersebut, banyak masyarakat lokal yang berupaya mempertahankan gaya arsitektur ini dan bahkan bisa menjadi wisata yang sangat menarik. Yuk kita bahas soal nomor 6. Hari lahir Pancasila dirayakan setiap tanggal 1 Juni. Penetapan ini mengacu pada momen penting ketika Insinyur Soekarno memperkenalkan ide dasar negara dalam pidatonya pada sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada 1 Juni 1945. Ketika Insinyur Soekarno memberikan pidato penting yang memperkenalkan 5 prinsip dasar negara, dalam ucapan itu Soekarno mengusulkan istilah Pancasila yang berasal dari bahasa Sanskerta di mana Panca berarti 5 dan Sila berarti prinsip atau asas.
5 prinsip yang diajukan Soekarno adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Hari lahir Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni adalah tonggak sejarah penting bagi bangsa Indonesia. Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga jiwa dan identitas bangsa yang harus dijaga dan diwariskan kepada generasi mendatang. Yuk kita bahas soal nomor 7. Arababu adalah alat musik tradisional yang berasal dari Maluku. Alat musik ini tergolong alat musik gesek dan memiliki bentuk yang mirip dengan rebab. Arababu umumnya memiliki ukuran kecil dan bentuk yang bulat. Seringkali mengikuti bentuk tempurung kelapa yang digunakan sebagai resonansi. Bagian depan tempurung kelapa dilapisi membran, seperti perkamen atau kulit domba. Senarnya terbuat dari serat pohon pisang. Meskipun mirip dengan rebab, arababu hanya memiliki 1 senar, sedangkan rebab biasanya memiliki 2 atau 3 senar. Arababu digunakan dalam musik tradisional Maluku, seringkali untuk mengiringi lagu-lagu yang bercerita tentang kehidupan sehari-hari, doa, dan mantra. Yuk kita bahas soal nomor 8. Batavia yang sekarang namanya berubah menjadi Jakarta merupakan pusat pemerintahan, perdagangan, dan industri. Maka tak heran jika Jakarta menjadi daya tarik tersendiri bagi banyak pendatang untuk mendapatkan peruntungan karena banyaknya lapangan pekerjaan di sana. Jakarta juga menjadi kota dengan penduduk terbanyak di Indonesia. Ini menjadi salah satu alasan mengapa ibu kota Indonesia disebut sebagai kota metropolitan. Sebagai pusat bisnis, politik, dan kebudayaan, Jakarta merupakan tempat berdirinya kantor-kantor pusat, badan usaha milik negara, perusahaan swasta, dan perusahaan asing. Kota ini juga menjadi tempat kedudukan lembaga-lembaga pemerintahan dan kantor sekretariat ASEAN. Yuk kita bahas soal nomor 9. Rumah adat pewaris juga dikenal sebagai rumah Walewangko, berasal dari Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Rumah ini merupakan rumah adat tradisional suku Minahasa. Rumah ini dibangun di atas tiang-tiang kayu yang tinggi dengan kolong yang biasanya dimanfaatkan untuk menyimpan hasil panen. Seluruh bagian rumah termasuk tiang, dinding, dan atap terbuat dari kayu. Rumah ini memiliki 2 pintu masuk yang terletak di sisi kanan dan sisi kiri rumah. Atap rumah pewaris memiliki bentuk yang tinggi dan menjulang. Rumah pewaris memiliki ragam hias yang bermotif burung manguni mengembangkan sayapnya, kelapa, cengkeh, pala, dan enau. Rumah ini selain sebagai tempat tinggal, juga difungsikan sebagai tempat untuk menerima tamu serta untuk menyelenggarakan upacara adat dan jamuan untuk undangan. Yuk kita bahas soal nomor 10. Lagu Bendera Merah Putih diciptakan oleh Sarijah Niung. Adapun lagu Bendera Merah Putih secara khusus membahas tentang nasionalisme dan kecintaan terhadap bendera nasional, yaitu bendera merah putih. Liriknya berupaya menanamkan rasa bangga di dalam hati masyarakat Indonesia terhadap salah satu simbol negara. Ini bisa terlihat dari makna yang terkandung dalam setiap baitnya, yang diawali dengan pernyataan tegas bahwa bendera merah putih adalah simbol dari tanah air Indonesia. Lalu, warna merah dan putihnya digambarkan sebagai warna yang gagah dan jernih, melambangkan kekuatan dan kesucian bangsa. Secara keseluruhan, lagu ini menggambarkan bendera merah putih sebagai simbol persatuan, keberanian, dan harapan bagi bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia juga diajarkan untuk tidak mudah tunduk terhadap penjajahan dan merasa rendah diri di hadapan bangsa lain. Berikut ini adalah jawaban dari soal-soal di sesi 4. Dan inilah mereka pemenang juara 1, juara 2. Selamat kepada para pemenang. Kalian berhak mendapatkan uang tunai masing-masing Rp150.000, Rp100.000. Silahkan klaim hadiahnya sesuai dengan format di video paling awal kami upload dan kirimkan ke email yang sama pada video sebelumnya ya.